dengan sebab mantal itu, orang yang miskin itu tadi yang dikasih oleh Rasulullah menjadi kaya, orang yang buta itu tadi menjadi bisa melihat, kemudian budak itu menjadi merdeka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi begitu mulianya Nabi kita ini, apapun yang melekat pada beliau itu menjadi barokah bagi umatnya. Di dalam sebuah ibarat juga diceritakan begini. Ya. Uhdiya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aba'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah dikasih hadiah berupa aba'ah. Apa itu aba'ah? Itu semacam mantal. Mantal tebal seperti daster itu untuk penghangat ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi Siti Aisyah yang memelihara mantal itu, yang menyimpan mantal itu. Ya. Siapa Siti Aisyah? Istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba daqal babu as-sa'il yas'alu hadiah. Ya. Arak dengan datang, pentok lawang, tok 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 tok, ya Rasulullah, akinding hadiah, akinding sedekah, yas'alu as-sedekah. Dia meminta sedekah kepada Rasulullah. Pada saat itu tidak ada yang akan disedekahkan oleh Rasulullah, hanya satu mantal itu tadi, aba'ah. Aisyah, ada enggak di dalam rumah kita itu yang akan dikasihkan kepada orang itu? Aisyah menjawab, tidak ada, hanya yang ada adalah aba'ah tadi, mantal itu. Akhirnya dikasihlah mantal itu, padahal kau tadi dikasih oleh seseorang, dikasih hadiah. Sekarang Rasulullah mengasihnya sebagai sedekah. Begitu pemurahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang minta ini adalah orang miskin. Fa idza zahaba ila suq faba'aha. Kemudian dia pergi ke pasar, orang yang tadi itu minta itu, yang dikasih mantal. Kemudian dia jual di sana, kasih tahu orang, siapa yang mau beli aba'ah ini aba'ah dari Rasulullah. Akhirnya berkumpul orang, jama'an nas ayyashtaru ya, untuk membeli mantal itu. Berkumpul mereka untuk ingin membeli mantal itu. Ya. Karena itu dari Rasulullah. Begitu hebatnya Rasulullah. Karena dari Rasulullah mantal itu, semua orang mau beli mantal itu. Terhadap orang miskin tadi di pasar. Tiba-tiba ada orang buta. Dia berkata kepada hambanya. Hambanya itu pembantunya. Ada orang buta. Kemudian dia bilang sama pembantunya, ayo belikan saya mantel yang dijual oleh orang itu, yang dari Rasulullah itu. Berapapun harganya saya akan beli. Dan kalau nanti kamu dapat beli mantel itu, saya merdekakan kamu, katanya. Ini tuannya ini buta. Ya, pembantunya ini akhirnya segera dia beli ke sana. Budaknya ini. Akhirnya dia dapat beli mantel itu. Ya, dia dapat beli. Ketika balik, kemudian dia kasih kepada tuannya. Ya tuan,
hadhihi al-aba'ah. Hadhihi aba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia pegang, apa katanya? Bihaqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati hadhil aba'ah. Sembuhkan saya ya Allah kebutaan ini supaya bisa saya melihat. Dengan kebenaran Rasulullah dan dengan berkat mantel ini, kata orang ini, minta kepada Allah supaya disembuhkan. Dan benar, orang ini tiba-tiba bisa melihat. Karena mantel yang sudah dikasih oleh Rasulullah. Begitu luar biasanya. Apapun yang melekat dari Rasulullah, yang melekat pada Rasulullah itu adalah barokah. Setelah itu apa yang terjadi? Orang itu bawa mantel itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya hadiahkan mantel ini lagi katanya. Saya hadiahkan mantel ini kepada engkau ya Rasulullah. Dengan sebab mantel ini buta saya sembuh. Akhir apa yang terjadi? Rasulullah dahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta nura nawajizuhu. Rasulullah tertawa sampai kelihatan gigi geraham beliau. Hanya bilang sama Siti Aisyah, Aisyah ini mantel yang tadi dikasih kepada orang yang miskin tadi. Jadi apa yang terjadi? Mantel itu sangat aghna faqiran wa syafat maridan, kemudian apa? Wa'taqat abdan. Jadi dengan sebab mantel itu, orang yang miskin itu tadi yang dikasih oleh Rasulullah menjadi kaya, orang yang buta itu tadi menjadi bisa melihat, kemudian budak itu menjadi merdeka. Itu gara-gara mantel. Tapi yang punya adalah Rasulullah. Begitu hebatnya beliau ini. Maka jangan heran kalau ada yang masih sisa-sisa rambut beliau yang masih dipegang oleh para habib-habib itu begitu sangat dibutuhkan barokahnya. Apalagi bagaimana kalau kita berselawat kepada beliau. Terutama bagaimana kalau kita memperingati Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bulan ini, kita akan dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan Maulid Nabi itu tidak boleh karena belum dilakukan oleh Rasulullah katanya. Nah, ini adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Rasulullah. Karena tidak pernah dilakukan pada masa Nabi, tidak pernah dilakukan pada masa sahabat, tidak dilakukan pada masa Tabi'ut tabi'in dan seterusnya katanya. Maka itu adalah bid'ah katanya. Nah, itu tidak perlu didengar. Padahal kaidah mengatakan at-tarku la ya'ni tahrim. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu bukan berarti sesuatu yang haram. Ya, biarlah mereka, ya. Biarlah mereka lakum dinukum waliya adi. Ya. Karena inilah keyakinan kita karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap bulan Rabiul Awal kita selalu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.